Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pagi hari ini perdana saya ngevlog start dari tempat tinggal saya di pesantren Tahfiz El Basam yang berada di Jalan Kadudampit Gunung Jaya, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Sebelumnya jangan lupa doa naik kendaraan subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Pagi ini, saya coba berkeliling dari Desa Gunung Jaya melewati Jalan Cikirai menuju Gelanggang Cisaat. Yang saya gunakan untuk ngevlog ini menggunakan motor Honda Scoopy, Evo 13 dan Nike Holder Montelasin. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya ya. Sambil menikmati perjalanan, saya akan menceritakan bagaimana saya bisa bekerja di pesantren. Sebelum saya mengenal sunnah, saya sangat menentang orang-orang yang berjenggot, yang celananya cingkrang kayak orang kebanjiran, dan tidak kunut di waktu sholat subuh, dan banyak hal lainnya. Ketika saya main ke rumah teman yang agamanya non-muslim, dia bertanya, "Kenapa kamu sembah Muhammad padahal Muhammad sudah meninggal?" Saya sontak kaget, baru pertama kali ada non-muslim bertanya soal agama. Saya jawab, Nabi Muhammad SAW nabinya orang muslim itu manusia. Tapi orang muslim yang disembah bukanlah Muhammad SAW, tapi Allah. Sesudah dari rumah teman, selama di perjalanan saya berpikir dia non-muslim sangat mengenal agamanya. Tapi saya jauh dari mengenal agama saya sendiri, yaitu Islam. Ini menjadi pukulan buat saya. Sesampainya di rumah ibu saya memberikan Al-Quran yang ada terjemahannya. Saya baca tiap hari, memakan waktu 3 bulan untuk menyelesaikan baca Al-Quran terjemahan. Di situ, hati saya mulai terbuka, siapa itu nabinya orang Islam, dan siapa itu Nabi Isa alaihissalam, atau yang biasa disebut Yesus Kristus. Sesudah menyelesaikan membaca terjemahan Al-Quran, saya mulai belajar sholat untuk tepat waktu, dan berusaha untuk sholat berjamaah di masjid, terutama di waktu subuh. Dengan berjalannya waktu, alhamdulillah sholat 5 waktu dan sholat berjamaah bisa saya lakukan. Ternyata tidak cukup kalau hanya membaca terjemahan Al-Quran. Ada yang terlupakan, yaitu belajar sunnah Nabi atau belajar hadis. Untuk mempelajari sunnah Nabi, saya pergi ke toko buku Gramedia untuk membeli buku hadis. Setelah saya beli, saya baca, ternyata ada hal yang membuat saya bimbang, yaitu melafadzkan niat ketika sholat. Ketika awal sholat saya dari kecil diajarkan untuk melafadzkan niat, ternyata Nabi Muhammad SAW ketika hendak sholat tidak pernah melafadzkan niat, begitupun para sahabat Nabi. Belum sampai di situ, saya terus mencari kebenaran, apakah benar sholat itu tidak perlu dilafadzkan. Saya banyak bertanya kepada ustadz-ustadz yang saya kenal. Salah satu ustadz yang saya temui mewajibkan harus melafadzkan niat tapi tidak bisa menunjukkan hadisnya. Akhirnya saya mencari ustadz yang lain. Di waktu saya masih mencari kebenaran soal melafadzkan niat, saya pergi ke Jawa Timur ke rumah mbah saya di Madiun. Saya sampaikan kebingungan saya soal melafadzkan niat. Kata mbah saya, besok saya ajak ke saudara mbah, dia orang Muhammadiyah. Keesokan harinya saya diajak mbah saya ke rumah saudaranya itu. Sesudah bertemu, saya langsung menanyakan soal melafadzkan niat. Akhirnya dia bisa menjawab kebingungan hati saya soal melafadzkan niat.
Akhirnya saya puas dengan jawaban yang diberikan saudara mbah saya soal melafatkan niat. Dia menjawab dengan dalil atau hadis alhamdulillah. Dari situ saya baru tahu apa itu dalil atau hadis dan dia menjelaskan hadis itu juga ada tingkatannya, ada hadis sahih, ada juga hadis palsu, dan dia menyarankan saya agar hati-hati dalam menuntut ilmu agama. Karena itu kunci utamanya. Perjalanan mempelajari hadis belum selesai sampai di situ. Ternyata banyak hal-hal tentang sunnah Nabi yang terlupakan atau tidak dilakukan oleh kehidupan kita sehari-hari. Contoh hal kecil, ketika masuk kamar mandi kaki kanan dulu atau kaki kiri terlebih dahulu. Hal seperti itu kadang kita tidak tahu atau hal lainnya. Ketika di kendaraan menemukan jalan yang naik dan turun, agama mengajarkan untuk berzikir ketika naik dengan membaca Allahu Akbar. Dan jalanan turunan membaca Subhanallah.